Sampurasun, semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Sang Hyang Widi, Sang Rumahing Alam. Kali ini kami akan menyajikan sebuah pembahasan mengenai mengenal Sunda, sejarah dan perubahan Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Sunda, sebuah nama yang tidak hanya mengacu pada suku, tetapi juga menyimpan jejak panjang sejarah dan kebudayaan yang kaya. Terletak di bagian barat Pulau Jawa, Sunda memiliki peran penting dalam pembentukan peradaban Indonesia. Namun, tahukah kamu bahwa nama Sunda ini juga erat kaitannya dengan kerajaan besar di masa lalu? Salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di wilayah ini adalah Kerajaan Tarumanagara. Dikenal sebagai salah satu kerajaan Hindu terbesar di Nusantara pada abad ke-5, Tarumanagara memainkan peran vital dalam penyebaran budaya dan agama Hindu di Jawa Barat. Namun, seiring dengan perubahan politik dan sosial, kerajaan ini akhirnya mengalami transformasi menjadi Kerajaan Sunda. Mengapa dan bagaimana peralihan ini terjadi? Apa yang menyebabkan Tarumanagara berubah dan mengapa kerajaan yang dulu dikenal kuat itu akhirnya dikenal dengan nama Sunda? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai sejarah dan peralihan yang membawa lahirnya Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang bukan hanya berakar pada masa lalu, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Perubahan nama dari Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda diyakini terjadi karena adanya pergeseran kekuasaan dan wilayah inti kerajaan, serta perubahan identitas politik dan budaya setelah masa kekuasaan Raja Tarusbawa. Berikut penjelasan mengenai latar belakang perubahan ini. 1. Akhir kekuasaan Tarumanagara dan munculnya Raja Tarusbawa. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berpusat di Jawa Barat dan berkembang pesat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini terkenal dengan pemimpin-pemimpinnya yang kuat, seperti Raja Purnawarman. Namun, setelah runtuhnya kekuasaan Tarumanagara pada abad ke-7 Masehi akibat melemahnya kekuatan internal dan adanya ancaman eksternal, kerajaan ini perlahan kehilangan pengaruhnya. Pada masa inilah muncul seorang penguasa baru bernama Tarusbawa yang kemudian mengambil alih kekuasaan. Tarusbawa adalah penguasa daerah Sunda Sembawa, daerah Bogor, yang kemungkinan memiliki hubungan dengan dinasti Tarumanagara. 2. Motivasi Tarusbawa untuk mengganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Identitas regional Sunda, Tarusbawa ingin mengembalikan kejayaan wilayah yang dikenal sebagai Sunda. Ia merasa bahwa identitas Sunda lebih mencerminkan karakter wilayah kekuasaannya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Pemisahan dari warisan Tarumanagara. Setelah mengangkat dirinya sebagai raja, Tarusbawa secara resmi mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi. Pergantian nama ini dilakukan untuk menandai awal pemerintahan baru yang terpisah dari kerajaan sebelumnya, meskipun masih di wilayah yang sama. Tiga. Pembagian wilayah dan kemunculan Galuh. Pergantian ini juga diikuti oleh perubahan struktur wilayah. Pada masa itu, wilayah kerajaan dibagi menjadi dua bagian. Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Wetikan Dayun, raja di wilayah Galuh yang berusaha memisahkan diri dan berkuasa di bagian timur wilayah Tarumanagara. Pembagian wilayah ini didasari pada perjanjian politik antara Tarusbawa dan Wetikan Dayun, serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, nama Kerajaan Sunda hanya mewakili bagian barat bekas wilayah Tarumanagara, sementara bagian timur disebut Kerajaan Galuh. 4. Perubahan identitas politik dan budaya. Setelah nama berubah menjadi Kerajaan Sunda, pengaruh Hindu-Buddha yang dibawa Tarumanagara tetap hadir, namun mulai bercampur dengan budaya Sunda lokal. Kerajaan Sunda kemudian mengembangkan identitas politik yang berbeda, dengan pusat kekuasaan yang berbeda pula. Kerajaan Sunda berkembang menjadi entitas mandiri dan berfokus pada kebudayaan Sunda, hingga akhirnya menjadi kerajaan yang berpengaruh besar di wilayah barat Pulau Jawa sampai sekitar abad ke-16 Masehi. Lalu, apakah budaya lokal Sunda itu mempunyai arti dan makna yang berbeda dengan Hindu dan Buddha? Dan apa yang membedakannya? Budaya lokal Sunda memiliki arti dan makna yang berbeda dari agama Hindu dan Buddha meskipun sejarah Sunda dipengaruhi oleh keduanya. Perbedaannya terletak pada akar budaya, nilai-nilai yang dijunjung, dan cara hidup yang dikembangkan masyarakat Sunda sejak dahulu, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk.
Berikut penjelasan mengenai perbedaan dan pengaruhnya. 1. Akar budaya lokal Sunda. Budaya Sunda adalah bagian dari budaya Austronesia yang sudah berkembang di wilayah Jawa Barat jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk. Budaya asli Sunda berakar pada kepercayaan tradisional animisme dan dinamisme, yaitu keyakinan bahwa benda-benda, tempat, dan makhluk hidup memiliki roh atau kekuatan. Masyarakat Sunda tradisional memuja roh leluhur dan kekuatan alam yang diyakini sebagai pelindung kehidupan. Mereka sangat menghormati gunung, pohon besar, sungai, dan berbagai unsur alam lainnya sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. 2. Nilai dan filosofi dalam budaya Sunda. Budaya Sunda memiliki nilai-nilai khas yang mendasari kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah silih asih, silih asah, silih asuh, yang berarti saling menyayangi, saling mendidik, dan saling melindungi, sebagai prinsip untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat Sunda sangat menghormati alam dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, yang tercermin dalam tradisi gotong royong, sabilulungan, dan pelestarian lingkungan dalam aktivitas seperti ngaruat, ritual pemulihan keseimbangan alam. 3. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam budaya Sunda. Ketika Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya, masyarakat Sunda menerima beberapa ajaran dan praktik agama ini, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan lokal mereka. Proses ini disebut dengan gesinkretisme, yaitu penggabungan unsur-unsur dari kepercayaan yang berbeda tanpa menghapus kepercayaan asli. Dalam agama Hindu, sistem kasta tidak diterapkan di wilayah Sunda seperti di India. Masyarakat Sunda lebih fleksibel dalam menerima ajaran Hindu, terutama yang berkaitan dengan kosmologi dan cerita epik, seperti Ramayana dan Mahabharata, yang diadaptasi ke dalam seni dan sastra Sunda. Begitu pula dengan Buddha, ajarannya tentang karma dan reinkarnasi memengaruhi keyakinan spiritual sebagian masyarakat Sunda. Namun, nilai Buddha tidak diadopsi secara utuh dan masih bercampur dengan tradisi lokal. 4. Perbedaan utama antara budaya Sunda dan agama Hindu-Buddha. Aspek spiritual, budaya Sunda memiliki kepercayaan kuat pada kekuatan alam dan leluhur yang tidak diutamakan dalam agama Hindu-Buddha. Meski Hindu mengenal konsep dewa dan Buddha mengenal bodhisattva, budaya Sunda memiliki dewa dan roh leluhur khas lokal. Ritual dan tradisi. Ritual dalam budaya Sunda, seperti ngaruat, hajat lembur, dan upacara-upacara adat lainnya, lebih berfokus pada permohonan kepada alam dan leluhur untuk perlindungan dan kesejahteraan desa, berbeda dengan ritual Hindu dan Buddha yang lebih bersifat pemujaan terhadap dewa atau Buddha. Struktur sosial. Dalam budaya Sunda, sistem sosialnya lebih egaliter, dan pembagian kelas sosial tidak diatur ketat seperti dalam sistem kasta Hindu. Hubungan sosial dalam budaya Sunda lebih banyak didasarkan pada prinsip kebersamaan dan gotong royong daripada pembagian kasta. Keselarasan dengan alam, budaya Sunda menganggap manusia sebagai bagian dari alam yang harus selaras dengan lingkungannya, lebih dalam daripada yang terlihat dalam doktrin Hindu-Buddha. Budaya Sunda mendorong keseimbangan hidup dengan alam sekitar sebagai pusat kehidupan, yang tercermin dalam kepercayaan mereka terhadap roh-roh pelindung alam. Secara garis besar, meskipun budaya Sunda dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha, nilai dan filosofi dasar budaya Sunda tetap berakar pada kepercayaan asli yang menghormati alam dan leluhur serta menjunjung tinggi keselarasan dan kebersamaan. Adaptasi Hindu dan Buddha lebih berperan sebagai tambahan daripada pengganti, sehingga menghasilkan perpaduan budaya yang unik di Sunda. Penggantian nama dari Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dilakukan oleh Raja Tarusbawa sebagai bagian dari strategi politik dan upaya memperkuat identitas lokal Sunda. Hal ini menandai awal dari periode baru, di mana Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh kemudian berdiri sebagai kerajaan yang berdampingan, melanjutkan tradisi politik dan kebudayaan di Jawa Barat.